Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang penyuluhan keamanan pangan yang beranggotakan kelompok saya sendiri, Rajani, Muhammad Faryadi, Zulham Malik Fatah, Orlando Wijaya, serta Rohmatul Biasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang opportunity, yang dimana terdapat di dalamnya pengertian serta tujuan. Pengertian sendiri menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang mendefinisikan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, serta air. Baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan baku lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, atau pembuatan makanan serta minuman. Penyelenggaraan pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi pangan, serta keamanan pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dengan terpadu. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan mengatakan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Next. Keamanan pangan sendiri adalah kondisi, dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lainnya yang dapat mengganggu, merugikan, membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi. Sedangkan mutu pangan sendiri adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan serta minuman. Proses pengolahan pangan sendiri adalah kumpulan metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi bentuk lainnya yang dikonsumsi oleh manusia atau industri pengolahan makanan lainnya. Contohnya, fermentasi, sterilisasi, dan lain sebagainya. Next. Tujuan penyelenggaraan pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan adalah yang pertama, meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri. Yang kedua, menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan mutu serta gizi bagi konsumsi masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi. Yang kelima, meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha lainnya. Serta yang terakhir adalah melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya alam pangan nasional. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fahri. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya mengenai SSOP. SSOP itu sendiri merupakan prosedur-prosedur standar penerapan prinsip pengelolaan lingkungan yang dilakukan melalui kegiatan sanitasi dan higien. Sanitation Standard Operating Procedure atau disingkat SSOP merupakan suatu prosedur untuk memelihara kondisi sanitasi yang pada umumnya berhubungan dengan seluruh fasilitas produksi atau area perusahaan dan tidak terbatas pada tahapan tertentu. Dalam hal ini, SSOP menjadi program sanitasi wajib bagi suatu industri untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dan menjamin sistem keamanan produksi pangan.
Prinsip-prinsip sanitasi yang diterapkan dalam SSOP dikelompokkan menjadi 8 aspek sebagai persyaratan utama sanitasi dan pelaksanaannya. SSOP tersebut terdiri dari 8 kunci persyaratan sanitasi, yaitu yang pertama keamanan air, kemudian yang kedua kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan, yang ketiga pencegahan kontaminasi silang, keempat menjaga fasilitas pencuci tangan, sanitasi dan toilet, yang kelima proteksi dari bahan-bahan kontaminan, keenam pelabelan, penyimpanan dan penggunaan bahan toksin yang benar, ketujuh pengawasan kondisi kesehatan personil yang dapat mengakibatkan kontaminasi, dan yang terakhir menghilangkan hama pengganggu dari unit pengolahan. SSOP itu merupakan suatu prosedur untuk memelihara kondisi sanitasi yang umumnya berhubungan dengan seluruh fasilitas produksi atau area perusahaan dan tidak terbatas pada tahapan tertentu. Sanitasi merupakan cara pencegahan penyakit dengan mengatur atau menghilangkan faktor-faktor lingkungan yang saling terkait dalam rantai perpindahan penyakit tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan dari SSOP yang seperti dijelaskan. Kemudian next slide mengenai IRT atau singkatan dari industri rumah tangga, yang merupakan suatu industri pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan yang manual hingga semi otomatis. Menurut peraturan BPOM nomor 03123004 122206 tahun 2012 tentang cara produksi makanan yang baik untuk industri rumah tangga atau CPPB IRT dimaksudkan untuk memberikan prinsip dasar dari keamanan pangan yang baik untuk industri rumah tangga dalam menerapkan CPPB IRT. Kemudian proses pengolahan bahan pangan dalam industri rumah tangga mengikuti tata cara CPPB IRT, yaitu pengolahan proses bahan pangan dalam industri rumah tangga harus mengikuti CPPB IRT, yaitu cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga dengan memperhatikan beberapa aspek keamanan pangan bagi RTP dalam memproduksi pangan agar produknya bermutu, aman dan layak dikonsumsi. Hal tersebut kemudian bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kontaminasi yang dapat menyebabkan terjadinya keracunan pangan. Good manufacturing practice atau pedoman cara produksi pangan yang baik adalah suatu pedoman yang menjelaskan bagaimana cara memproduksi pangan agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004, pedoman cara produksi yang baik untuk pangan olahan harus memperhatikan aspek keamanan pangan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mencegah tercemarnya pangan olahan oleh cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan. Yang kedua, mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen serta mengurangi jumlah jasad renik lainnya. Yang ketiga, mengendalikan proses berupa pemilihan bahan baku, penggunaan bahan tambahan pangan, kemudian pengolahan, pengemasan, penyimpanan atau pengangkutan. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2018 tentang label pangan, olahan, bahan tambahan pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. BTP campuran atau adalah BTP yang mengandung 2 atau lebih jenis BTP, baik dari golongan BTP yang sama ataupun berbeda dengan atau tanpa penambahan bahan lain yang diizinkan. Dan ada BTP ikutan atau carry over, adalah BTP yang berasal dari semua bahan baku pangan atau bahan penolong, dan atau BTP baik dicampurkan maupun dikemas secara terpisah, tetapi masih merupakan suatu kesatuan produk yang tidak berfungsi secara teknologi dalam produk pangan akhir. Kemudian berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 722 garing Menkes garing per garing 9 garing 88 dengan revisi nomor 1168
garing Menkes garing per garing 10 garing tahun 1999 menyatakan bahwa bahan tambahan pangan adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan komponen khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk dimaksud teknologi pada pembuatannya, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, dan penyimpanan. Dan untuk slide label dan iklan dijelaskan oleh teman saya, Julham, silakan. Baik, Saudara Fahri, terima kasih. Selanjutnya label. Label sebagaimana harus memuat keterangan paling sedikit mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluarsa, nomor izin edar, dan asal-usul bahan pangan tertentu. Next. Yang termasuk produk dalam Undang-Undang Produk Halal adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Pada dasarnya, produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jadi, jika produk yang dijual tersebut adalah halal, maka wajib bersertifikat halal. Terkait dengan kehalalan suatu produk, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen maksudnya hanya mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. Next. Kemudian, setelah memperoleh sertifikat halal, pelaku usaha wajib mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal. Kedua, menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal. Ketiga, memisahkan lokasi, tempat, dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal. Keempat, memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal telah berakhir. Dan yang terakhir, melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH. Next. Akan dijelaskan oleh teman saya Orlando Wijaya terkait iklan. Terima kasih untuk waktunya. Langsung saja tentang iklan. Sedangkan iklan pangan menurut PPRI nomor 69 tahun 1999 adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan pangan. Menurut PPRI nomor 69 tahun 1999, setiap iklan tentang pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai pangan secara benar dan tidak menyesatkan, baik dalam bentuk gambar dan atau suara, pernyataan, dan atau bentuk apapun lainnya. Setiap iklan tentang pangan juga tidak boleh bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum. Iklan dilarang dibuat dalam bentuk apapun untuk diedarkan dan atau disebarluaskan dalam masyarakat dengan cara mendiskreditkan produk pangan lainnya. Selanjutnya, iklan dilarang semata-mata menampilkan anak-anak berusia di bawah 5 tahun dalam bentuk apapun, kecuali apabila pangan tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun. Iklan tentang pangan olahan tertentu yang mengandung bahan-bahan yang berkadar tinggi yang dapat membahayakan dan atau mengganggu pertumbuhan dan atau perkembangan anak-anak dilarang dimuat dalam media apapun yang secara khusus ditujukan kepada anak-anak. Iklan tentang pangan yang diperuntukkan bagi bayi yang berusia sampai dengan 1 tahun dilarang dimuat dalam media massa atau iklan, kecuali dalam media cetak khusus tentang kesehatan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan tentunya, dan dalam iklan yang bersangkutan wajib memuat keterangan bahwa pangan yang bersangkutan bukan pengganti ASI. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Dias.
Ya baik, Saudara Orlando Wijaya, atas waktunya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pentingnya penerapan SNI atau Standar Nasional Indonesia, yaitu pertama, terjaminnya keamanan, kesehatan, dan keselamatan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. 2. Pelestarian lingkungan hidup. 3. Persaingan usaha yang sehat. 4. Peningkatan daya saing, atau 5. Peningkatan efisiensi dan kinerja industri. Next. Fungsi pengemasan pada suatu produk antara lain yaitu 1. Sebagai wadah, 2. Sebagai pelindung, 3. Sebagai sarana pemindahan, 4. Sebagai unit penjualan, 5. Sebagai nilai tambah, 6. Sebagai sarana promosi dan pemasaran, 7. Sebagai identifikasi. Next. Adapun teknik produksi yang baik dan harus memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut ini, yaitu 1. Bangunan dan tata letak industri, 2. Mesin dan peralatan, 3. Sumber daya manusia, 4. Proses produksi, 5. Pengendalian mutu produk, 6. Sanitasi atau higien, 7. Penyimpanan dan transport, 8. Penanganan limbah. Sekian presentasi dari saya. Audio Jungle. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kritik atau saran, silahkan komentar di bawah ya. Sampai ketemu di presentasi selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.